Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Ananda soleh dan soleha semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ananda soleh dan soleha semuanya masih semangat belajarnya hari ini? Semangat! Barakallah, hebat sekali Ananda soleh dan soleha. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ananda soleh dan soleha semuanya, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan dan pemahaman dalam menuntut ilmu, dan juga agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi berkah. Ananda soleh dan soleha, sudah tahu belum kita mau belajar apa? Iya, barakallah, hebat sekali. Hari ini kita belajar lagi pelajaran Al-Quran Hadis. Masih ingat tidak Ananda soleh dan soleha? Pada minggu yang lalu kita sudah belajar apa saja ya? Iya, hebat sekali. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hafalan Quran surah Al-Ghasyiyah. Ananda soleh dan soleha semuanya masih ingat tidak apa arti surah Al-Ghasyiyah? Iya, arti surah Al-Ghasyiyah adalah hari pembalasan. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan tentang tafsir surah Al-Ghasyiyah. Ananda soleh dan soleha semuanya, boleh disimak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Ghasyiyah ini tentang hari pembalasan. Pada hari kiamat nanti, Ananda soleh dan soleha semuanya, manusia dipisah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kisah penghuni neraka yang dialami oleh orang-orang yang buruk perilakunya selama di dunia, Ananda soleh dan soleha. Dan kelompok yang kedua, kisah penghuni surga yang dialami oleh orang-orang yang baik perilakunya selama di dunia. Dan pada hari ini, Bu Guru akan menceritakan kelompok yang pertama, yaitu penghuni neraka yang diceritakan di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah. Kelompok pertama ini, Ananda soleh dan soleha, pada hari kiamat nanti wajah mereka penuh dengan kehinaan. Wajah-wajah mereka pada hari itu akan tertunduk hina, sehingga amalan-amalan mereka tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Baik itu jabatan, pangkat, harta. Pada hari kiamat tidak ada gunanya lagi semua itu, Ananda soleh dan soleha. Jika pada saat di dunia sekarang ini harta, jabatan itu masih berguna, tapi pada hari itu semuanya tidak ada gunanya lagi. Maka orang akan tahu dengan amalannya yang penuh dengan kehinaan. Kemudian orang yang beramal di dunia tanpa iman kepada Allah, tanpa ikut sunnah Rasulullah SAW, maka mereka akan diazab oleh Allah dan disiksa di dalam neraka. Dia akan dibakar di dalam neraka yang sangat panas. Kemudian di dalam api yang sangat panas itu mereka merasa kehausan, Ananda soleh dan soleha. Allah ciptakan buat mereka mata air untuk minum penghuni neraka. Tapi mata air itu mendidih dan mata air itu merusak mulut dan usus mereka ketika mereka meminum air yang sangat panas itu. Jika kita di dunia ini, ketika kita minum teh kepanasan, pasti tehnya langsung kita letakkan.
Tapi bagaimana dengan mereka Ananda soleh dan soleha? Mereka penghuni neraka. Ketika mereka dikasih minum air yang sangat panas tersebut, sehingga ketika mereka minum, mulut mereka hancur lebur. Kemudian, apakah mereka juga merasakan lapar? Iya, Ananda soleh dan soleha. Mereka juga merasakan lapar dan mereka juga dapat makanan. Tapi makanan mereka itu dari pohon yang berduri, yang aromanya sangat busuk, yang akan membuat luka mulut mereka. Ananda soleh dan soleha semuanya, jika kita di dunia ini tujuan makan agar sehat dan agar tidak lapar, tapi makan untuk orang penghuni neraka, la yusmin wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Nah, Ananda soleh dan soleha semuanya, begitulah kisah penghuni neraka yang dialami oleh orang-orang yang buruk perilakunya selama di dunia ini, sehingga mereka mendapatkan balasan dari Allah pada hari kiamat dengan siksaan diazab di dalam neraka. Ananda soleh dan soleha, marilah Ananda soleh dan soleha semuanya, kita perbanyak amal soleh kita di dunia, karena dengan amal soleh kita akan selamat dari azab dan siksaan api neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari siksaan api neraka, Ananda soleh dan soleha. Amin. Nah, Ananda soleh dan soleha semuanya, mau tahu kelanjutan cerita surah Al-Ghasyiyah ini? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.